Pernah nggak sih Anda kepikiran kenapa ya ada kelompok yang rasanya tuh wah hebat banget gitu, lebih dari sekedar orang-orang di dalamnya digabung. Tapi ada juga kelompok lain yang malah sebaliknya. Apa ya rahasianya tim yang solid dan performanya tinggi itu? Hari ini nih kita mau coba gali lebih dalam intisari dari buku The Culture Code karya Daniel Coyle. Kita coba bongkar deh 3 kalian kunci yang katanya bisa banget ngebangun budaya kelompok yang luar biasa. Misi kita dalam pembahasan ini nemuin semacam resep rahasia gitu biar kerja sama tim tuh bener-bener jalan. Yuk kita bedah bareng ya. Betul sekali. Dan fokusnya ini menarik loh. Bukan soal individunya jago atau enggak, tapi lebih ke interaksi antar anggotanya itu gimana. Nanti kita lihat deh contoh-contohnya. Ada yang dari anak TK, ada juga dari tim elit kayak Navy SEALs, macam-macam. Oke. Kita mulai dari yang pertama nih ya, membangun keamanan. Saya jadi ingat eksperimen Marshmallow Challenge itu. Seru banget kan? Anak TK kok bisa ngalahin mahasiswa bisnis bikin menara spaghetti. Itu gimana ceritanya ya? Apa karena mereka nggak takut salah gitu pas nyoba? Nah, tepat sekali. Anak TK itu kan mainnya lepas aja. Nggak sibuk ngatur status atau siapa yang paling pinter kayak mahasiswa bisnis. Mereka fokusnya ya interaksi, coba-coba. Inilah inti dari yang disebut psychological safety. Rasa aman secara psikologis. Hmm, psychological safety. Dan rasa aman ini tuh nggak ujuk-ujuk ada. Dibangunnya lewat apa yang Coyle sebut sinyal kepemilikan. Belonging cues lah istilahnya. Sinyal kepemilikan maksudnya gimana tuh? Kayak gimana bentuknya dalam obrolan sehari-hari gitu? Macem-macem. Bisa energi positif pas ngobrol, kontak mata, atau cara kita memperlakukan orang lain tuh unik, bikin dia ngerasa spesial. Terus juga sinyal kalau hubungan ini tuh penting dan bakal lanjut. Intinya sih ngirim pesan, kamu aman kok di sini, kamu bagian dari kita. Oh, oke. Contoh bagus tuh ada di eksperimen Will Phelps soal si apel baik, namanya Jonathan. Dia bukan pemimpin formal, tapi bahasa tubuhnya hangat, dia senyum, nanya ke semua orang, ngelibatin. Dia tuh kayak mancarin sinyal kepemilikan itu, bahkan bisa jinakin anggota yang nyebelin. Wah, menarik banget. Jadi kuncinya di sinyal-sinyal kecil itu ya. Terus gimana kalau sinyal keamanan ini malah nggak ada? Apa dampaknya? Wah, bisa bahaya. Contohnya kasus para misailers Angkatan Udara AS yang jaga rudal nuklir itu. Tingkat stresnya tinggi banget. Banyak kesalahan fatal, anggotanya ngerasa terasing. Kenapa? Ya karena koneksinya minim, masa depan karirnya juga suram, lingkungannya nggak ngasih rasa aman. Beda banget sama kru kapal selam nuklir misalnya. Mereka lebih nyambung, jalur karirnya jelas, sinyal kepemilikannya lebih kuat. Jadi rasa aman ini kayak fondasinya ya. Tapi kan, kalau udah aman aja, rasanya belum cukup dong buat bikin kelompok jadi hebat. Nah, ini dia. Masuk ke bagian kedua, yang mungkin kedengarannya agak aneh nih. Langkah berikutnya adalah berbagi kerentanan. Hah? Kerentanan? Bukannya itu malah kelemahan ya, kedengarannya berisiko banget. Awalnya mungkin mikir gitu, tapi coba ingat kisah Kapten L. Haynes di penerbangan 232. Itu loh, pesawat yang semua sistem kendalinya rusak. Oh iya ya, yang dia malah nanya ke krunya ada yang punya ide gitu kan. Padahal situasinya genting banget. Persis, itu momen krusial. Dia berani nunjukin kalau dia nggak tahu harus gimana, dan itu memicu yang namanya vulnerability loop, atau putaran kerentanan. Satu orang berani nunjukin kerentanan, yang lain jadi ikut merespon dengan kerentanan juga. Tiba-tiba aja kepercayaan dan kerjasama terbangun. Wah, kayak waktu Danny Fitch, pilot yang kebetulan jadi penumpang, nawarin bantuan. Kapten Haynes langsung percaya aja ngasih tugas penting buat ngendaliin tuas mesin. Gara-gara momen kerentanan tadi itu. Jadi, justru karena berani nunjukin nggak bisa, malah bikin orang lain percaya dan mau bantu ya. Menular gitu kerentanannya. Kayak di tim Navy SEALs itu ya. Kan ada latihan log PT yang katanya nyiksa banget. Itu sengaja biar mereka saling bergantung dan baca kelemahan temannya. Betul. Latihan fisik seberat itu maksa mereka buat nggak bisa sendirian. Harus saling bantu, harus peka sama kondisi teman. Atau lihat tim komedi UCB, teater improvisasi itu. Oh iya, yang punya aturan utamakan dukung rekan mainmu. Nah, itu dia. Aturan itu bikin orang berani ambil resiko kreatif karena tahu temennya bakal nangkep, bakal dukung, bukan malah ngejatuhin pas salah. Jadi kerentanan bareng-bareng itu
ngebangun rasa saling percaya yang dalam banget. Orang jadi nggak takut ngaku salah, nggak takut minta tolong. Pemimpin yang berani bilang, wah saya salah nih, atau ini kacau gara-gara saya, itu dampaknya gede banget. Oke, oke, paham sekarang. Jadi perlu aman dulu, terus berani terbuka lewat kerentanan. Nah, kalau udah gitu, gimana caranya biar kelompok ini tahu arahnya kemana? Apa nih keahlian ketiga? Yang ketiga, ini juga penting banget, menetapkan tujuan. Kelompok hebat itu nggak cuma nyaman dan terbuka, tapi mereka punya tujuan yang jelas banget. Kompasnya kuat. Mereka tuh terus-menerus ngomongin, kita ini siapa sih? Dan kita mau ngapain bareng-bareng? Contohnya yang paling sering disebut itu Johnson Johnson pas krisis Tylenol ya, tahun Ya, 80-an itu. itu contoh klasik. Produk mereka tercemar sianida, bahaya banget. Tapi mereka punya kredo perusahaan. Dokumen 311 kata yang intinya bilang pelanggan nomor satu. Dan mereka beneran narik semua produk dari pasar kan? Rugi ratusan juta dolar. Betul, rela rugi besar demi megang teguh tujuan yang udah ditulis di kredo itu. Nah, itu kekuatan tujuan yang dihayati betul. Tujuan ini seringnya diperkuat lewat sinyal-sinyal kecil tapi konsisten. Bisa dari lingkungan fisik kantornya, kayak markas Seals yang penuh artefak, atau kantor Pixar yang imajinatif banget. Atau slogan ya, kayak di sekolah Cape Ipuh, work hard, be nice. Kelihatannya simple. Iya, slogan yang ngena. Atau cerita-cerita internal yang diulang-ulang terus, ini tuh kayak burung jalak dalam formasi murmuration, pola terbang bareng yang rumit itu loh. Mereka nggak lihat pemimpin jauh di depan, tapi fokus ke sinyal burung terdekat di sekitarnya. Jadi bisa gerak bareng secara kompak. Terus kayak Danny Meyer di restorannya, dia kan pakai semacam mantra gitu ya, kayak loving problems atau athletic hospitality. Itu gimana cara kerjanya jadi panduan praktis? Kok bisa? Itu bukan sekedar slogan kosong, itu namanya heuristics. Semacam panduan praktis bentuknya kayak jika maka. Misalnya, loving problems, jika ada masalah dari pelanggan, problem, maka hadapi dengan sikap mau belajar dan peduli, loving. Jadi pas di lapangan, karyawan tahu mesti gimana kalau ada komplain. Oh, jadi kayak shortcut buat ambil keputusan ya? Ya, semacam itu. Penting juga nih, bedain narasi tujuan untuk profesiensi, keahlian, kayak layanan restoran Mayer yang harus sempurna terus, sama tujuan untuk creativity, inovasi, kayak di Pixar, yang tujuannya bikin film baru yang belum pernah ada. Cara memimpinnya beda. Maksudnya? Yang satu butuh peta yang jelas, prosedur standar. Yang satu lagi butuh dukungan buat eksplorasi, bahkan buat bikin kesalahan dan belajar dari situ. Yang satu kayak mimpin tur, yang satu lagi kayak mimpin ekspedisi ke tempat baru. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, bikin kelompok yang hebat itu ternyata bukan cuma ngumpulin orang-orang paling pinter atau paling jago, tapi lebih soal ngerawat interaksi antar manusianya ya, mulai dari bikin rasa aman, terus dorong keterbukaan lewat kerentanan bersama, dan gak lupa terus-menerus ngingetin soal tujuan bersama lewat sinyal, cerita, dan tindakan nyata. Gitu ya? Tepat sekali. Keamanan, kerentanan, sama tujuan, ini kayak otot-otot yang nggak kelihatan. Perlu dilatih terus lewat interaksi kecil sehari-hari. Dan ketiganya ini saling terkait, saling nguatin satu sama lain. Kalau ketiganya jalan, barulah budaya kelompok yang kuat itu bisa terbentuk. Dan bikin kelompok mencapai potensi terbaiknya. Nah, ini jadi penutup yang menarik nih. Mungkin pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh renungkan sejenak. Di kelompok Anda sendiri, entah itu di kantor, komunitas, atau bahkan keluarga, sinyal keamanan, kerentanan, dan tujuan apa aja nih yang udah terasa kuat. Dan sebaliknya, sinyal mana yang kayaknya, perlu diperkuat lagi? Mungkin bisa dimulai dari interaksi kecil hari ini.